Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Nisa Fitriani, NIM 2004-2190 akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengertian Hukum, Dasar Hukum, dan Konstitusi, Hukum dan Sosial Masyarakat. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pengertian hukum. Pengertian hukum secara umum yaitu hukum merupakan aturan-aturan berlaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan antar manusia atau individu dan antara manusia dengan masyarakatnya yang berupa peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Baiklah, selanjutnya konstitusi. Istilah dan pengertian. Dari bahasa Inggris constitution, di Belanda sering disebut grondwet, zaman Yunani purba polity, dan namoi. Polity mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan namoi tidak memiliki, karena merupakan materi yang harus dibentuk agar tidak bercerai-berai. Pada masa YD, siapakah yang membentuk konstitusi? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, ingat semboyan prinsip legibus solatus est salus publica suprema lex a regala sebagai pembentuk undang-undang. Yang kedua, di Romawi dipraktekkan oleh kekuasaan raja absolut atau paham kaisarismus. Yang ketiga, muncul golongan monachomachien A yang menghendaki pembatasan kekuasaan raja dicantumkan dalam suatu naskah yang disebut leges fundamentalis. Selanjutnya, pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut E.C.S. Wade dan J. Phillips tahun 1970, yaitu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Yang kedua, konstitusi adalah sekumpulan azas-azas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintahkan. Muatan konstitusi. Yang pertama, muatan konstitusi menurut Sri Swemantri tahun 1987. Yang pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nilai konstitusi. Menurut Karl Loewenstein, A melihat kesenjangan antara keharusan dan kenyataan. Nilai konstitusi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, normatif atau murni dan konsekuen. Yang kedua, nominal atau berlaku tidak sempurna. Yang ketiga, semantik atau tidak dilaksanakan. Pembagian konstitusi atau hukum dasar. Hukum dasar dibedakan menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, yang pertama, hukum dasar tertulis. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, biasanya disebut undang-undang. Yang kedua, pada umumnya lebih kuat atau meningkat daripada HD yang tidak tertulis. Yang ketiga, merupakan bagian dari konstitusi. Yang keempat, merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Nah, sekarang hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu yang pertama disebut konvensi ketatanegaraan. Yang kedua, sifat konvensi. Yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, sebagai pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, yang terakhir menjelaskan tentang dinamika konstitusi RI. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku UUDS 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, berlaku kembali UUD 1945. Yang terakhir, 19 Oktober 1999 sampai sekarang, berlaku UUD 1945 yang telah diamandemen atau dilakukan perubahan. Terima kasih.